أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مدينة كان زمان لما زرتي بالأمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terkhusus yang kami hormati guru kita Al-Habib Husin bin Ali Baharun, guru kita Kiai Haji Subhan. Demikian juga para asatidzah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sudah mulai berada di penghujung atau minggu-minggu terakhir di bulan Rajab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabi mengajarkan dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma inna fihi ala siyami wal qiyam. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, tolonglah kami di dalam beribadah senantiasa untuk bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah dengan menghidupkan malam-malam bulan Rajab dan bisa mengerjakan puasa di dalamnya. Yang insya Allah semoga kita berada di bulan Rajab sampai masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan digolongkan daripada golongan minal aidina wal faizin, amin ya rabbal alamin. Doa minal aidina wal faizin adalah doa yang mulia. Doa minta kepada Allah supaya kita termasuk golongan orang-orang yang aid, orang-orang yang kembali diberikan panjang umur dalam keadaan taat dan diberikan kembali seperti bayi yang baru lahir, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita mengharapkan semoga termasuk golongan orang-orang yang faiz, yaitu orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mau mendekati bulan Ramadan, seyogyanya dalam diri kita berusaha untuk mengetahui apa yang ada di dalam puasa. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya suatu kebaikan, maka Allah fakihkan, maka Allah fahamkan urusan-urusan agamanya. Di antara orang-orang yang Allah kehendaki dengannya suatu kebaikan ketika masuk di bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, maka di dalam dirinya berusaha memperbaiki agar supaya dia puasanya lebih baik. Dan ada rasa kegembiraan yang sangat luar biasa. Bahkan ada riwayat yang menyatakan, man fariha bidukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Cirinya orang yang gembira adalah mempersiapkan bekal untuk masuk ke dalamnya. Contoh, minggu depan kita ke Cigondol ziarah. Saking senengnya lagi kondol. Saking senengnya, karena seneng dan bahagia, pasti kita mempersiapkan apa bekal untuk ke sana. Wah, mulai kendaraannya disiapkan sama Habib yang enak dan nyaman. Bekalnya juga
jangan lupa, pasti beliau akan perhatian nanti makannya di mana, semua sudah dipersiapkan, itu pasti, saya yakin beliau itu luar biasa sama jamaahnya, dipikirin semua itu. Jangan sampai mereka ziarah tidak nyaman. Masya Allah. Jadi mau masuk satu acara yang kita senang gembira, pasti persiapan pun sangat matang. Kenapa? Karena bahagia. Demikian juga bulan Ramadan. Persiapkan diri kita sebelum masuk bulan Ramadan dengan berusaha untuk berpuasa dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang puasa, pasti puasa itu tidak semua orang sama. Di dalam kitab Taqratus Syadidat itu dinyatakan puasa itu ada tingkatannya. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, orang khusus, ada puasanya khawasul khawas atau khususnya khusus. Kalau kita ini puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu al-imsak an-jami'ul mufattirat. Al-imsak an-jami'ul mufattirat. Imsak maknanya menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, itu kita itu. Pokoknya nahan makan, minum dan sebagainya. Nah, ya. Kalau sudah masuk ke dalam puasanya khawas, itu al-imsak bukan hanya an-jami'ul mufattirat. Al-imsak an-jami'ul mufattirati wal muhbitat. Atau tarku ma'asi. Ada mufattirat, ada muhbitat. Kalau mufattirat itu menghilangkan pahala puasa dan puasanya. Kalau muhbitat menghilangkan pahala puasanya. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan khamsum yuftir nasaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Al-ghiba wan namimah wa al-ghiba wan namimah wal yaminul kadhibah. Ya, wan nadhru bisyahwah. Di antaranya al-ghibah apa al-kadhib. Al-kadhib pertama bohong. Ya, yang kedua al-ghibah. Ghibah apa ghibah itu? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqah. Menyebutkan kejelekan saudara muslim walaupun itu benar. Udah. Itu paling gampangnya itu. Dzikruka akhakal muslim. Nyebutin kekurangan, kejelekan saudara muslim walaupun tasadiqa, walaupun itu benar. Ghibah itu kemarin Habib nyebutin itu, jelasin tentang itu. Kalau salah bagaimana? Double, udah ghibah, fitnah lagi. Namimah, kalau namimah naklul kalam biqasdil iftitan, mindahin ucapan untuk tujuan memfitnah. Si A dikorek keterangannya, disampaikan ke si B dengan adu domba. Kemarin juga disampaikan oleh Habib. Ya. An-nadhur bisyahwa, ini yang repot ini. Kita berada di biladil hurriyah. Maknanya kita bukan di negeri yang menerapkan syariat Islam. Kita di negeri yang mana kita berbaur dengan berbagai macam unsur manusia. Walaupun mayoritas muslim, tapi kita ketika keluar rumah kita nggak lepas melihat perempuan yang membuka aurat. Ya, makanya kalau kita bisa bayangkan Rasulullah SAW setiap hari beristighfar kepada Allah. Ada mengatakan riwayat 70, yang mengatakan 100. Wa kita, yang mana beliau jelas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam salah dan dosa. Maksum lah kita. Ya, baru melangkah keluar rumah sudah maksiat ada di depan kita. Maka di antara pembersih atau paling enggak agar kita senantiasa mendapatkan naungan kasih sayangnya Allah, duduk di majelis yang seperti ini. Pagi-pagi yang kita pikir adalah ratib, yang kita pikir adalah baca Al-Quran, baca sholawat, duduk bersama dengan orang-orang yang mulia, orang yang saleh. Sekarang ini kita mahal, masuk di Masjid Ba'alawi harga kita mahal ini. Kayak yang saya sering ceritakan, minuman air mineral kalau sudah di bandara, oh mahal, 6.000. Tapi sudah keluar bandara di toko-toko biasa 3.000. Kok bisa mahal? Tempatnya yang bikin mahal. Karena aqua ini ditaruh di tempat yang biasa, ditaruh di tempat yang spesial, jadi spesial. Apalagi belinya di
pesawat. Loh, emang ada? Oh iya ada. Sampai kalau tidak percaya pergi ke Singapura atau Malaysia, ke Surabaya juga. Pokoknya radius 1 jam lebih. Ya, biasanya nanti kalau yang pesawat ekonomi di tengah-tengah udara itu ada pramugari yang berjalan bawa ini minuman. Nanti nawarin, mau minum Pak? Ya 1, 10.000 Pak. Demikian. Kenapa kok bisa mahal? Tempat. Sekarang kita berada di Masjid Pak Alawi, mahal kita, dimuliakan oleh Allah. Bahkan malaikat pun ikut menaungi kita, ikut hadir bersama kita. Tapi begitu kita keluar dari Masjid Pak Alawi, udah mencar kemana-mana. Yang nemplok main gaplek, langsung derajatnya turun, langsung murah. Yang duduk lagi bersama keluarga, mulia lagi. Yang duduk lagi di majelis yang lain, mulia lagi. Yang bermanfaat khidmat kepada umat, demikian. Selanjutnya, di mana kita berada, disitulah nilai kita. Maka jadikan menjelang bulan Ramadan ini, persiapkan agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Semoga kita menjadi golongan puasanya orang yang khawas, ya, puasanya para aulia yang menahan daripada segala macam maksiat, al-imsak an jami'il ma'asi. Ya. Kalau sudah yang terakhir, yang paling tinggi, wah itu puasanya para anbiya itu. Apa? Al-imsak kullu ma siwallah. Menahan dari setiap apa yang selain Allah. Mananya ingatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan para anbiya yang nomor 1. Ya. Nah, untuk kita mempersiapkan atau untuk membuktikan kalau kita ini bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, pelajari apa yang ada di dalam puasa. Saya akan berikan gambaran. Orang yang puasa itu ada 4 macam. Yang pertama, yajibu alaih wa yasihu minhu. Yajibu alaih wa yasihu minhu. Yang kedua, yajibu alaihi wa la yasihu minhu. Yang kedua. Yang ketiga, yasihu minhu wa la yajibu alaih. Yang keempat, la yajibu alaih wa la yasihu minhu. Nah, kaidah-kaidah ini saya dapatkan dari guru-guru kami di Hadramaut. Jadi gampang diingatnya. Ya. Kalau nggak salah ada juga di Takratus Syadidah. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama ya kita ini. Kenapa kita dikatakan yajibu alaih wa yasihu minhu? Karena kita memenuhi syarat wajibnya dan syarat sahnya. Nah, kalau begitu apa syarat wajibnya? Apa syarat sahnya? Ya, Saudara Anas mungkin bertanya, saya posisi golongan apa? Golongan yajibu alaih wa yasihu minhu. Oh, berarti saya memenuhi syarat wajib. Betul. Saudara Anas memenuhi syarat wajib. Oh, berarti saya sah puasa. Benar, karena Anda memenuhi syarat sahnya puasa. Nah, kalau gampang ngapalinnya syarat sahnya puasa, ada syarat wajib. Syarat sahnya puasa ada 4, syarat wajibnya puasa ada 5. Syarat sahnya puasa Islam. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga an-naqa'u 'anil haidi wan nifas. Yang keempat al-ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaum. Ada di dalam kitab Safinatun Najah. 4 ini terpenuhi pada diri kita, wajib. Apa tadi? Yang pertama Islam, wajib. Islam dinyatakan para ulama Islamu fil hal wa fi ma madha. Islam yang sekarang ataupun Islam yang dulu. Naudzubillah min dzalik, ada orang murtad. Maka dia terkena taklif, mendapatkan beban, mendapatkan perkara yang mana dia itu wajib tapi tidak sah. Nanti ada kriteria wajib tapi tidak sah. Maksudnya apa? Kalau dia kembali ke dalam agama Islam, wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Beda dengan kafir asli. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua tamyiz. Oh, tamyiz berarti kalau ada anak sudah tamyiz, maka dia sah puasanya. Ya, sah puasanya kalau dia tamyiz. Ya, Masya Allah ya Arhamar Rahimin. Tadi syarat sahnya puasa yang pertama Islam. Islamu fil hal. Kalau syarat wajib Islamu fil hal wa fi ma madha. Syarat sahnya puasa saya ulangi lagi. Yang pertama al-Islam. Islamu fil hal. Sekarang dia Islam. Kalau bisa ada orang dulu Islam sekarang enggak sah puasanya. Yang pertama. Yang kedua tamyiz. Anak kecil yang sudah bisa makan minum sendiri, istrinya sendiri, umur 7 tahun, maka dia wajib, maka dia sah puasa walaupun belum balik. Kemudian yang ketiga, perempuan yang bersih dari haid dan nifas.
Dan yang keempat, puasanya di hari yang mana hari itu menerima untuk puasa. Ada hari yang tidak bisa menerima puasa, hari Idul Adha, Idul Fitri, Ayyamut Tasyrik. Ya. Dan separuh yang terakhir di bulan Sya'ban, tapi dengan beberapa kriteria. Yang mutlak tidak sah 4 ini. Tadi waktu Idul Adha, 5 Idul Adha, Idul Fitri, dan 3 hari Ayyamut Tasyrik. 5 ini mutlak sudah nggak sah kalau kita puasa di dalamnya, hukumnya haram. Syarat wajibnya puasa al-Islam. Nah, kalau syarat wajib Islamu fil hal wa fima madha. Itu syarat wajib. Jadi orang murtad apabila dia masuk ke dalam Islam kembali wajib mengqadha puasanya. Kemudian yang kedua al-itaqah. Al-itaqah itu mampu. Maka seorang kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak mampu. Al-iqamah, mukim. Nah, mukim. Jadi kalau dia misalnya dalam bepergian, maka dia boleh berbuka saat bepergian, tapi dengan beberapa syarat. Ya, al-mukim. Kemudian sehat. Ya. Nah, sehat dia ketika dia sakit, ya dia diperbolehkan untuk untuk tidak berpuasa. Jadi yang pertama tadi al-Islam, yang kedua al-itaqah atau al-qudrah, mampu, yang ketiga al-iqamah, yang keempat sehat atau sehat. Nah, yang kelima, ada 5, 1 mungkin ada yang ingat apa yang kelima? Kok jadi lupa? Ada 1 yang kelima apa? Taklif itu apa? Berakal dan balik, namanya taklif atau mukallaf. Mukallaf bukan mu'allaf, mukallaf. Kalau sudah berakal, balik, maka dia wajib untuk puasa. Ada lagi yang kedua, yajibu alaihi wala yasihhu minhu, murtad tadi, naudzubillah min dzalik. Yajibu alaihi, wajib atasnya, wala yasihhu minhu, tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan Islam fil hal. Kebalikan, ada la yajibu alaihi wala yasihhu minhu. La yajibu alaihi, tidak wajib atasnya, tapi sah darinya. Siapa itu? As-sabi al-mumayyiz. Nah, yang terakhir ini yang dicari orang ini, la yajibu wa la yasihu, nggak wajib juga nggak sah, enak nggak puasa katanya. Siapa itu? 1 saja, nggak ada lagi. Siapa? Orang gila. Ya, orang gila tidak memenuhi syarat sahnya puasa, karena syarat sahnya puasa tamyiz. Orang gila nggak tamyiz. Tidak memenuhi syarat wajib, karena syarat wajibnya puasa berakal. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan kita bisa menyongsong masuknya bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan jadikan Ramadan tahun ini menjadi seakan-akan Ramadan yang terakhir buat kita, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalamnya bisa meraih malam Lailatul Qadar, digolongkan daripada golongan minal aidina wal faizin, amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna iddatas shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معراج المؤمن الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, para asatidz wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, guru kita Al-Habib Hussein bin Ali Baharun, barakallahu fi dzil hayati syarifah, Al-Makaram Kiai Haji Abdullah Arif, barakallahu fi dzil hayati syarifah, dan para sesepuh, para orang tua yang mohon maaf
Saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya. Kita doakan agar guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keistiqomahan agar tetap terus dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Rajab, tepatnya tadi di akhir-akhir Rajab. Bulan Rajab ini menjadi mulia lantaran ada satu peristiwa yang amat agung, peristiwa yang amat mulia, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa Isra Mi'raj ini tidak direncanakan oleh baginda Nabi kita Muhammad, bukan rencana Rasulullah, tapi ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan gelar kalimullah bisa bicara langsung kepada Allah, beliau pernah mengatakan dan berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa ketika itu berdoa, ya Allah ya Rabb, berikanlah penglihatan mataku untuk bisa melihat Engkau. Apa Allah jawab? Qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup melihat aku, kata Allah. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak minta pengen melihat zatnya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala jemput Rasulullah ketika itu yang saat itu sedang tidur dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang mengatakan, "Gom ya naim faqad buiat lakal ghanaim." Bangun wahai orang yang tidur, sesungguhnya Allah telah menyiapkan anugerah-anugerah yang besar. Bangun Rasulullah. Ya. Ketika bangun Rasulullah, apakah langsung ke Masjidil Aqsa? Tidak. Tapi Rasulullah dibelek dulu dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan, lamma akhrajal amlaku min qalbin adza walakinnahum zadu turan ala turi. Tatkala Rasulullah dadaknya dibelek oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, hati yang suci, ditambah kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak menemukan sedikit pun kotoran yang ada di hati Nabi. Hati yang sudah suci, zadu tuhran ala tuhri, ditambah kesuciannya lantaran Rasulullah ingin menghadap kepada zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat cerita, apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah salat yang sehari 50 waktu. Ya, sampai Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah? Aku diperintahkan oleh Allah untuk salat sehari 50 waktu. Ya, mendingan engkau minta keringanan oleh Allah, balik lagi lah engkau menghadap kepada Allah. Jangankan umatku diberikan satu waktu di dalam sehari nggak sanggup, padahal umatku besar-besar, gede-gede, tinggi-tinggi, bukan tinggi doang tapi boyong juga, udah tinggi, tenaganya kuat, nggak kuat. Bagaimana umatmu ya Rasulullah yang hanya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, katanya minta keringanan sampai akhirnya 5 waktu. Ini kita lihat akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, sifat tawaduknya Rasulullah. Padahal kita tahu Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad afdal mana? Tentu lebih mulia Nabi kita Muhammad. Rasulullah pun juga tahu kemampuan daripada umatnya. Rasulullah tahu kekuatan daripada umatnya nggak bakal sanggup. Tapi Rasulullah menghargai Nabi yang senior, Nabi yang lebih tua. Jagai. Ini salah satu sifat tawaduknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dengan perintah salat yang difardukan oleh Allah
salib 50 waktu menjadi 5 waktu. Walaupun 5 waktu kita kerjakan, namun pahalanya sama seperti orang yang sholat 50 waktu. Ini luar biasa. Makanya dengan sholat inilah orang itu akan menjadi mulia. Dengan sholat orang itu akan hidupnya diberikan ketenangan oleh Allah. Dengan sholat Allah akan berikan kepada kita keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya di akhir-akhir ini udah mulai ngaco lagi nih pemerintah nih. Ya udah mulai PPKM lagi. Ya ntar dikit lagi masjid dilarang-larang lagi udah. Ya ini yang repot. Al-Imam Ka'bul Akhbar, beliau pernah memberikan wasiat kepada kita. Al-husun lil mu'minin minasyaitan thalatha. Benteng yang paling kuat bagi umat orang-orang umat beriman dari gangguan setan itu ada 3, kata beliau. Yang pertama al-masjidul husun, ya masjid itu benteng yang paling kuat. Ya, jadi karena masjid ini adalah rumahnya Allah. Ya, kita jangan takut. Kita datang ke masjid, kita sholat berjamaah, ya baik itu Jumat maupun sholat 5 waktu. Kita jangan takut dengan berbagai macam penyakit. Ya, virus itu pun juga termasuk makhluknya Allah. Kalau sudah menjadi tamunya Allah ke masjid, yang tadinya positif jadi negatif. Ya, jangan takut kita. Makanya dulu ketika wabah taun ya terjadi di saat itu, berapa banyak ya jutaan manusia yang meninggal dunia. Pagi kena, zuhur meninggal. Zuhur kena, sore meninggal. Lebih dahsyat dibanding ini. Sekarang Omikronnya, besok Abikron, ntar lebaran Politron, ya macam-macam ya. Nah ini sudah ya. Justru yang diselamatkan oleh Allah di saat itu siapa? Orang-orang yang senantiasa istiqomah memakmurkan masjid. Mereka yang diselamatkan oleh Allah. Justru orang yang takut untuk berjamaah ke masjid, yang takut untuk datang ke masjid, justru mereka lah ya yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantarannya dia lebih takut dengan makhluknya Allah dibanding takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah majalisul zikir wa majalisul ta'lim. Majelis-majelis zikir, majelis ta'lim itu pun juga termasuk ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ kita membaca Al-Qur'an, kita diajarkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita diajarkan hadis-hadis Rasulullah. Ini termasuk ya tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tempat seperti ini dikatakan raudhah min riyadil jannah. Enggak mungkin Allah berikan penyakit di tempat-tempat itu. Allah berikan penyakit di masjid yang kita menjadi duyufullah, tamunya Allah, kita datang ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah al-baitu, ya rumah kita yang di dalamnya kita bacakan Al-Quran, yang sering dilantunkan ayat-ayat Quran. Istrinya, suaminya, anak-anaknya rajin baca Quran, istiqomah baca Quran. Ini insya Allah rumah dan yang diisi yang ada di rumah tersebut akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafiz. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Kalau Quran ini diturunkan oleh Allah, kemudian kita baca apa yang diturunkan oleh Allah, Allah pun akan menjaga kita, rumah dan seisi yang ada di rumah tersebut. Ya mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan juga dijauhkan daripada bala, musibah dan wabah, dan kita mohon kelak di akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin
خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن التردي والهدم والحرك والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة توسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصف السحب والحمد لله في البعث والتناهي والحمد لله في البعث والتناهي. Sebelum dibacakan doa, saya mau menghimbau kepada seluruh jamaah apabila kita yang ada yang main HP, ikuti dengan khusyuk dibaca ya. Itu gak sembarangan ya. Habib Hasan itu dapat langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita kalau melihat keadaan maksiat di negeri kita ini sama ibadahnya banyakkan maksiatnya. Kita nggak ingin tiba-tiba tahu-tahu ada banjir, gempa dan lain sebagainya. Beberapa bulan yang lalu di Banten baru digoncang segitu sudah ketar-ketir. Jadi jaga-jaga gitu ya. Sedia payung sebelum hujan, diusahakan ya. Nah, satu, yang kedua, bagi jamaah yang males tahajud diusahakan sebulan sekali aja. Yang namanya penyakit kedol pasti ada di kita, karena iblis itu selalu untuk mengalahkan kita itu selalu ya. Pasti banyak kalahnya kita.
Gak akan kuat. Ulama aja masih ditendang-tendang sama iblis. Ya, kenapa para ulama, para kiai selalu berwudu, tidak pernah batal wudu, supaya iblis itu susah nyerang kita. Kalau kita selalu berwudu, gak pernah batal wudu, itu iblis bingung mau nyerang dari mana. Dari depan punya wudu, dari belakang punya wudu. Nah itu ya, diusahakan minimal sebulan sekali. Bagus setiap minggu sekali. Kalau sebulan sama sekali nggak tahajud, kebangetan nanti. Ya, diusahakan ya. Orang banyak meninggal husnul khatimah gara-gara tahajud. Ya, usahakan ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa sama Kiai. الفاتحة. يا جنان يا جنان وفانا يا كريم رحمن الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا باب النعمة وباب البركة وباب الصحة وباب السلامة وباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين محمد الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين وفاكم في الدين واجعلنا واولادنا وذريتنا وتلامذنا من اهل القران يوم القيامه من اهل القران يوم القيامه من اهل القران الى يوم القيامه. اللهم اغفر امه محمد. اللهم اجبر امه محمد. اللهم انصر امه محمد. اللهم احفظ امه محمد. اللهم فرج امه محمد بحق سيدنا محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم سلمنا من الإلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اغفر لنا ذنوبنا يا الله. دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين.